Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul sekali lagi ke hadapan-Mu untuk lebih lagi mengenal Engkau. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar kasih daripada Allah, yaitu kasih agape, yang juga harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Kasih agape, kasih dari Engkau beda dengan kasih dari dunia. Oleh sebab itu Tuhan, buka pikiran kami, fokuskan pikiran hati kami, dan buka hati kami agar kami mengerti apa artinya kasih Kristen ini. Tuhan Yesus, biarkanlah pelajaran hari ini memberikan manfaat dan berkat agar kami dapat mengerti dan membuka pikiran kami. Tuhan Yesus, kami juga mohon agar Engkau lepaskanlah kami daripada jahat dan jauhkan kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita mulai kasih dalam bentuk sedekah atau belas kasihan. Saudara, Matius 5 ayat 44 sampai 47. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara, jangan anggap enteng ayat-ayat ini. Dengan kita belajar ayat-ayat 4 ayat ini, dengan ini saya bisa menyimpulkan bahwa kasih orang Kristen adalah kasih kepada setiap orang. Ya. Saya akan mulai beberapa ayat Alkitab lagi mengenai belas kasihan. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lukas 11 ayat 41. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang lebih besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. 2 Korintus 18 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dan ayat pamungkas di sini adalah 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Artinya apa? Mengasihi atau tidak itu memutuskan masalah hidup dan mati. Oke, saudara. Itu adalah tentang ayat. Sekarang seperti biasanya ada dua ilustrasi yang saya pakai AI. Oke. Judul pertama adalah secangkir air dingin. Berikut kisah singkat imajinatif tentang kasih, sedekah, kerendahan hati, dan transformasi jiwa
melalui anugerah. Di sebuah desa yang sepi, terselip di antara perbukitan berhutan dan sungai-sungai yang berkelok-kelok, hiduplah seorang tukang sepatu tua bernama Elias. Ia dikenal karena ketelitian dan kesunyiannya menambal sol tetapi tidak mencari jiwa. Elias percaya kepada Tuhan, tetapi sebagian besar ia lakukan secara pribadi, terselip di antara potongan-potongan kulit dan doa-doa dengan cahaya lilin. Pada suatu musim dingin, seorang anak laki-laki compang-camping bernama Thomas masuk ke toko Elias, bukan meminta sepatu, melainkan kehangatan. "Aku akan bekerja untuk sepotong roti," bisik anak laki-laki itu, matanya cekung karena lapar. Elias ragu-ragu. Ia hanya punya cukup untuk dirinya sendiri, dan sedekah, pikirnya, seharusnya diberikan kepada mereka yang pantas menerimanya. Namun malam itu ia membaca ulang sesuatu yang terselip di bawah halaman-halaman Alkitabnya. Sedekah berarti kasih. Dalam pengertian Kristen, kasih bukanlah emosi yang dia pantas berikan atau yang tidak pantas berikan, yang kelihatannya cantik atau tidak cantik, yang dia suka atau bukan yang suka. Kasih adalah keadaan, bukan perasaan, melainkan kehendak. Nah, ya, kalimat itu melekat padanya seperti batu di sakunya. Maka keesokan paginya, Elias memberi anak laki-laki itu bukan hanya roti, tetapi sepasang sepatu koko yang dijahit dengan hati-hati. Thomas tersenyum, bukan hanya dengan rasa syukur, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam, pengakuan. Ia pernah mengenal kasih karunia, dan pemberian Elias adalah bisikan dari kebenaran yang terlupakan. Itu, saudara. Oke. Tahun-tahun berlalu, anak laki-laki itu kini telah menjadi dewasa, menjadi seorang guru, mengingatkan orang lain bahwa kasih bukanlah tentang mengukur jasa, tetapi menanggapi suara lembut Tuhan yang memanggil kita untuk mengasihi di saat-saat kita yang paling tidak nyaman. Dan Elias, ia terus memperbaiki sol sepatu. Namun kini dengan setiap jahitan, ia membisikkan doa untuk orang-orang yang mungkin tak pernah ia temui. Kasih telah mengubahnya, bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan pengakuan, melainkan dengan perenungan diam-diam dalam hati yang diluaskan oleh kasih karunia. Oke, saudara. Yang kedua adalah jas akuntan. Ini juga saya pakai AI, saudara, ya. Saudara, ini adalah cerita kedua. Martin adalah seorang akuntan di London pasca perang. Pendiam dan metodis, ia tinggal sendiri, mengenakan setelan jas sederhana dan jarang melewatkan kebaktian minggu. Ia memahami iman secara intelektual, mengagumi ketertiban, menghormati Tuhan, tetapi tetap menjaga jarak karena khawatir sedekah dia akan dieksploitasi. Ya. Pada suatu malam yang hujan, ia berjalan melewati seorang pria yang meringkuk di bawah lengkungan, menggigil dalam balutan sweater yang usang. Martin berhenti sejenak. Kemudian ia teringat kata-kata dari teman gerejanya yang berkata, "Jangan buang waktu memikirkan apakah Anda mengasihi sesamamu. Bertindaklah seolah-olah Anda mengasihi sesamamu." Martin tidak tergerak. Ia tidak merasa heroik. Namun, ia melepas mantelnya, mantel yang telah ia tabung selama 3 musim dingin, dan menyampirkannya pada pria itu. Tanpa pidato, tanpa khotbah, hanya mantelnya. Pria itu menongak dan berkata, "Terima kasih, sahabat." Frasa itu bergema di jiwa Martin, bukan karena ia meneguhkannya, tetapi karena itu mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Tindakan ketaatannya yang kecil membuka sebuah pintu. Bukan untuk orang itu saja, tetapi untuk Martin sendiri. Sejak hari itu, Martin mulai memperhatikan, melihat, memberi. Bukan karena ia ingin, tetapi sedekah telah menjadi bagian dari kehendaknya. Dan meskipun ia tidak pernah mencari pengakuan,
transformasi yang tenang di dalam jiwanya, bahwa berbuat baik itu seperti menanam benih di musim dingin. Benih itu mekar ketika kasih karunia siap. Oke, ini adalah 2 cerita tentang kasih Kristen, saudara ya. Saya akan mulai pengajaran hari ini. Saudara, saya telah menyebutkan di pengajaran sebelumnya bahwa ada 3 kebajikan Kristen. Kebajikan Kristen adalah sesuatu yang orang Kristen perlu ada, ya. Ketiga kebajikan Kristen tersebut adalah iman. Ada 2 pengajaran, saudara. Pengharapan kita telah belajar, dan kasih. Iman telah kita bahas dalam pengajaran apologetik sebelumnya. Kasih yang akan saya bahas di sini berfokus pada sedekah, belas kasihan, atau dalam bahasa Inggrisnya charity. Tetapi dalam minggu depan, saya akan berfokus pada kasih yang disebut dengan pengampunan atau forgiveness. Sekarang saya ingin menambahkan sedikit lagi. Pertama-tama mengenai arti kata tersebut. Charity sekarang hanya berarti apa yang dulu disebut sedekah, yaitu memberi kepada orang miskin. Awalnya sebenarnya maknanya sedekah itu jauh lebih luas, tetapi Anda dapat melihat bagaimana hal itu mendapatkan pengertian modern. Yang penting kasih orang miskin. Ya, jika seorang memiliki sedekah, memberi kepada orang miskin adalah salah satu hal paling jelas yang ia lakukan. Sehingga orang-orang mulai menyamakan bahwa sedekah itu adalah kasih. Oke, saudara. Ya, di sini agak tricky ya. Orang itu menyamakan bahwa sedekah itu kasih. Ya, oke. Nah, saudara, dengan cara yang sama, rima, pantun yang Pak Sugi biasa lakukan di pengumuman, adalah hal yang paling jelas dengan puisi. Tetapi sekarang orang mulai mengartikan puisi hanya rima, tidak lebih dari itu. Padahal puisi itu luas. Ya, rima itu adalah satu bagian dari puisi aja. Nah, sama seperti kasih itu luas, tetapi orang hanya bilang sedekah itu adalah kasih. Nah, rima adalah pengulangan bunyi yang sama. Pengertian tersebut merujuk pada puisi atau sajak, di mana rima merupakan salah satu unsurnya yang berfungsi menambah keindahan. Sehingga orang-orang sekarang menyejajarkan kasih seperti sedekah. Namun, kasih dalam pengertian Kristen itu tidak berarti emosi, saudara. Nah, di sini penting, kasih adalah keadaan bukan perasaan, melainkan kehendak. Keadaan kehendak yang kita miliki secara alami tentang diri kita sendiri dan harus belajar untuk memilikinya terhadap orang lain. Kehendak artinya apa? Kamu nggak ada perasaan suka sama dia, nggak ada emosi sama dia, nggak ada itu, kamu lihat orang itu kayaknya tidak pantas untuk dikasih, kamu tetap harus memiliki belas kasihan kepada orang itu. Saya akan tunjukkan dalam pengajaran minggu depan tentang pengampunan bahwa kasih kita untuk diri sendiri tidak berarti kita menyukai diri kita sendiri. Itu berarti bahwa kita menginginkan kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, itu tentang pengampunan nanti. Demikian pula kasih Kristen, ya, dalam hal ini sedekah terhadap sesama kita sangat berbeda dengan rasa suka atau kasih sayang. Saudara, kita menyukai atau senang beberapa orang. Kadang-kadang kita juga tidak menyukai orang itu. Ya, itu alami, saudara ya. Penting untuk dipahami bahwa rasa suka alami ini bukanlah dosa atau kebajikan. Sama seperti suka atau tidak suka terhadap makanan bukanlah dosa atau kebajikan. Itu adalah fakta. Namun tentu saja apa yang kita lakukan terhadapnya bisa berdosa atau berbudi luhur. Saudara, kalau kita suka sama orang itu, senang sama orang itu, ada kasih sayang alami terhadap orang itu, memudahkan kita untuk bersikap dermawan kepada mereka. Betul kan? Oleh karena itu, biasanya merupakan kewajiban untuk mendorong rasa sayang kita untuk menyukai orang lain sebanyak yang kita bisa. Sebagaimana seringkali menjadi kewajiban kita untuk mendorong rasa suka kita terhadap olahraga atau makanan sehat. Jadi,
Bukan karena rasa suka sendiri merupakan keutamaan dari bersedekah, melainkan rasa suka akan membantu kita untuk mengasihi orang lain. Oke, saudara. Rasa suka membuat kita lebih mudah untuk bersedekah. Ya, oleh sebab itu kita harus berusaha untuk membuat kita suka sama orang lain. Jangan dikit-dikit udah pasang jaga jarak ya. Wah, dia begitu. Kecuali dia udah terbukti, kita pasang jarak itu untuk kebaikan dia. Itu pun termasuk kasih. Dan di sisi lain, kita juga perlu waspada terhadap ketakutan bahwa rasa suka kita terhadap orang lain membuat kita tidak bersedekah. Atau bahkan tidak adil terhadap orang lain. Bahkan ada kasus di mana rasa suka kita bertentangan dengan rasa kasih sayang kita terhadap orang yang kita sukai. Misalnya, seorang ibu yang terlalu menyayangi anaknya mungkin tergoda oleh rasa sayang alaminya untuk memanjakan anaknya, yaitu memuaskan dorongan rasa sayang, ya, mengasihi dengan mengorbankan kebahagiaan sejati sang anak di kemudian hari. Namun meskipun rasa suka alami seharusnya didorong, akan sangat keliru jika berpikir bahwa cara untuk menjadi murah hati adalah dengan perasaan suka, saudara. Nah, beberapa orang yang memiliki temperamen yang dingin, ya mungkin seperti saya, banyak orang bilang temperamen saya dingin, tapi sebenarnya saya itu orang yang mengasihi, cuman saya tidak tunjukkan rasa kasih itu seperti yang dunia suka gitu loh. Itu merupakan kemalangan bagi mereka mungkin. Tetapi itu tidak menghalangi mereka dari kesempatan atau membebaskan mereka dari kewajiban untuk belajar bersedekah. Saudara, satu aturan sederhana, ya. Ini penting sekali saudara, ya. Satu aturan sederhana. Aturan untuk kita semua sangat sederhana. Jangan buang waktu untuk memikirkan apakah Anda mau mengasihi sesama Anda. Bertindaklah seolah-olah Anda mengasihinya. Segera setelah kita melakukan ini, kita menemukan salah satu rahasia terbesar. Jadi ada orang yang kamu gak suka. Orang itu udah ngeselin lah. Dia selalu buat sekali, selalu ngeselin sampai lu marah. Tapi karena kamu itu memang udah mengasihi dia, apapun yang kamu lakukan, ya, tetap aja kita mengasihi dia. Ketika Anda berperilaku seolah-olah Anda mengasihi seseorang, Anda akan segera mengasihinya. Itu manusia, saudara. Jika Anda menyakiti seseorang yang tidak Anda sukai, membenci, maka kita akan mendapati diri Anda semakin tidak menyukainya. Jika Anda berbuat baik kepadanya, Anda akan mendapati diri Anda semakin tidak menyukainya. Memang ada satu pengecualian. Jika Anda berbuat baik kepadanya, bukan untuk menyenangkan Tuhan atau menaati hukum kasih, melainkan untuk menunjukkan kepadanya betapa Anda adalah orang yang pemaaf, membuatnya berhutang budi, lalu duduk menunggu rasa terima kasihnya. Saudara, Anda mungkin kecewa. Ya, saudara. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, pura-pura seolah mengasihi orang, bukan karena Anda ingin menyenangkan Tuhan, bukan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang Kristen yang harus menaati hukum kasih, tetapi untuk menunjukkan kepada dia bahwa kita adalah orang yang baik, orang mengasihi. Mungkin Anda akan kecewa. Karena orang-orang bukanlah orang-orang bodoh. Mereka akan memiliki kepekaan yang sangat tajam terhadap hal-hal seperti pamer atau penampilan belaka. Ya, kalau Anda mengasihi seorang itu hanya pamer atau penampilan belaka, orang itu bisa tahu, saudara. Tetapi setiap kali kita berbuat baik kepada diri orang lain hanya karena dia adalah sesuatu yang diciptakan seperti kita oleh Tuhan dan menginginkan kebahagiaannya sendiri sebagaimana kita menginginkan kebahagiaan kita sendiri, kita akan belajar untuk lebih mengasihinya atau setidaknya mengurangi rasa tidak suka kita terhadap dia.
Ya, jadi inilah kasih Kristen, saudara. Ada orang yang nyebelin banget, udah kayak begitu terus, tetapi karena kita berbuat baik kepada dia, karena kita tahu dia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dan menginginkan dia itu berubah dan lebih baik, maka kita akan menjadi lebih mengasihi dia, atau secara langsung mengurangi ketidaksukaannya. Akibatnya, meskipun kasih Kristen terdengar sangat dingin bagi orang-orang kepalanya penuh sentimentalitas, orang yang perlu yang kayak drama gitu loh, saudara. Dan meskipun sangat berbeda dari kasih sayang, namun saudara, kasih Kristen mengarah pada kasih sayang yang tulus. Nah, saudara, di sini penting lagi. Perbedaan antara orang Kristen dan orang duniawi bukanlah bahwa orang duniawi hanya memiliki kasih sayang atau kesukaan, dan orang Kristen hanya memiliki kasih. Orang duniawi memperlakukan orang-orang tertentu dengan baik karena ia menyukai mereka. Orang Kristen yang berusaha memperlakukan setiap orang dengan baik mendapati dirinya semakin menyukai lebih banyak orang seiring berjalannya waktu. Tanpa syarat, saudara, dengan segenap orang yang beda sama dia, yang status sosialnya beda sama dia, yang tidak ada sama-samanya dalam kita, yang bau, orang bau pun kita bisa mengasihi dia. Kenapa? Karena kasih Kristen ini termasuk orang-orang bahkan tidak dapat ia bayangkan akan disukainya pada awalnya, saudara. Hebatnya kasih Kristen di sini beda dengan orang duniawi, saudara. Hukum spiritual yang sama bekerja dengan sangat buruk dalam arah yang berlawanan. Ya, saudara. Orang Jerman, ya, dulu itu membantai Nazi, saudara, membantai orang Yahudi. Pada awalnya memperlakukan orang Yahudi dengan buruk, hanya karena mereka memang benci orang Yahudi. Setelah itu mereka membenci mereka jauh lebih buruk karena mereka telah memperlakukan mereka dengan buruk. Jadi, saudara, semakin kejam Anda, semakin Anda membenci, semakin Anda membenci, semakin kejam Anda akan menjadi, dan seterusnya dalam lingkaran setan. Ya, saudara. Jadi rasa kejamnya itu bertambah, rasa benci itu akan bertambah setelah Anda melakukan sesuatu yang membenci mereka. Ya. Nah, saudara, kebaikan dan kejahatan terus bertambah dengan bunga majemuk. Ya, artinya apa? Dari 2 jadi 4. 4 bukan 6, 4 akan jadi 8, 8 akan menjadi 16. Oleh sebab itu, keputusan-keputusan kecil yang Anda dan saya buat setiap hari itu begitu penting. Saudara, misalnya gini, perbuatan jahat, Anda pengen mencuri. Ya, Anda lihat di laci ada 100.000. Wah, Anda pengen curi, pertama kali itu Anda ragu-ragu, Anda takut karena Anda belum pernah mencuri. Ketika Anda melakukan pencurian 100.000 itu dan Anda berhasil, lain kali Anda mau curi 1 juta itu lebih berani. Anda udah berani curi 1 juta, Anda akan lebih berani lagi untuk mencuri misalnya 20 juta, 30 juta. Jadi kejahatan yang dilakukan akan membuat Anda lebih biasa dengan kejahatan itu. Demikian pula kebaikan. Jika Anda berusaha untuk mengasihi satu orang walaupun Anda tidak menyukainya, dengan Anda melakukan tindakan mengasihi, maka Anda akan menjadi lebih mengasihi orang itu. Ya. Oleh sebab itu, kebaikan dan kejahatan keduanya bertambah dengan bunga majemuk. Itulah sebabnya keputusan-keputusan kecil yang Anda dan saya buat setiap hari itu begitu penting. Perbuatan baik terkecil saat ini akan merebut titik strategis darinya. Beberapa bulan kemudian Anda akan mungkin meraih kemenangan yang tak pernah Anda impikan. Ya, saudara, Anda mulai memberi kecil, akhirnya memungkinkan Anda bisa memberi lebih banyak lagi, lebih legowo lagi, lebih mengasihi lagi. Oke, saudara, itu fakta spiritual. Sebuah pemanjaan nafsu dan amarah yang tampaknya sepele saat ini akan hilang. Adalah hilangnya gunung yang melindungi atau jembatan darinya, musuh dapat melancarkan serangan yang mustahil dilakukan sebelumnya.
Beberapa penulis menggunakan kata kasih untuk menggambarkan tidak hanya kasih Kristen antara manusia, tetapi juga kasih Allah bagi manusia dan kasih manusia kepada Allah. Allah juga tidak pandang bulu. Bahkan Allah mengasihi kita waktu kita menjadi seteru-seterunya. Ya kan? Jika Allah hanya mengasihi orang yang baik sama dia, habislah kita semua, karena kita semua adalah seteru-seteru Allah. Mengenai kedua hal ini, orang sering khawatir. Mereka diberitahu bahwa mereka harus mengasihi Allah. Mereka tidak dapat menemukan perasaan itu di dalam diri mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, apakah Anda ada memiliki perasaan mengasihi Allah? Jawabannya sama seperti sebelumnya. Saudara, jangan tunggu Anda punya perasaan untuk mengasihi Allah. Anda tidak bisa mengasihi Allah. Bertindaklah seolah-olah Anda telah melakukannya. Jangan duduk mencoba menciptakan perasaan itu. Tanyakan pada diri sendiri, jika saya yakin bahwa saya mengasihi Allah, apa yang akan saya lakukan? Ketika Anda lakukan, maka Anda akan menemukan jawabannya. Ketika Anda telah menemukan jawabannya, pergi dan lakukanlah. Saudara, ini agak dalam, tapi semoga bisa mengerti saudara Anda ya. Jadi saudara, kasih Kristen itu bukan urusan perasaan, tapi kehendak mau atau tidak kita lakukan. Secara keseluruhan, kasih Allah bagi kita adalah subjek yang jauh lebih aman untuk dipikirkan daripada kasih kita kepadanya. Jadi saudara, untuk mempelajari kasih, paling aman kita belajar dulu bagaimana Allah mengasihi kita. Ya, itu contoh yang paling aman dan contoh yang paling konkret. Tidak seorang pun dapat selalu memiliki perasaan saleh, dan bahkan jika kita bisa, perasaan bukanlah hal yang terutama yang dipedulikan oleh Allah. Kasih Kristen, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia, adalah urusan kehendak. You mau atau tidak. Jika kita berusaha melakukan kehendaknya, kita menaati perintah, kasihlah Tuhan Allahmu. Dia akan memberi kita perasaan kasih jika dia berkenan. Oke, jadi kasih kita develop, akan muncul sejak kita lakukan, saudara. Kita tidak dapat menciptakannya untuk diri kita sendiri, dan kita tidak boleh menuntut sebagai hak. Namun hal terpenting yang perlu diingat adalah meskipun perasaan kita datang dan pergi, kasihnya kepada kita tidak. Kasihnya tidak lelah oleh dosa-dosa kita atau ketidakpedulian kita, dan oleh karena itu kasihnya sangat teguh dalam tekadnya bahwa kita akan disembuhkan dari dosa-dosa tersebut, berapapun pengorbanan kita, berapapun pengorbanannya baginya. Saudara, menutup pintu hati adalah pembunuhan. Tidak ada yang salah dengan menghadiri gereja, tetapi mudah untuk melupakan teman-teman, individu, dan kebutuhannya saat membahas hal-hal umum. Saudara, ujian kasih Kristen bukanlah pengakuan lantang tentang mengasihi seluruh gereja. Saya mengasihimu Yesus segini, tetapi dalam membantu saudara yang membutuhkan dengan tenang. Jika kita bahkan tidak membantu seorang saudara, kecil kemungkinan kita akan menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman. Saudara, seorang tidak harus membunuh untuk berdosa. Kebencian adalah pembunuhan di dalam hatinya. Tetapi seorang bahkan tidak perlu membenci saudaranya untuk berdosa. Yang harus ia lakukan hanya mengabaikannya dan bersikap acuh tak acuh terhadap kebutuhannya. Seorang percaya yang memiliki harta benda dan dapat memenuhi kebutuhan saudaranya harus melakukannya. Menutup pintu hatinya terhadap saudaranya adalah semacam pembunuhan. Saudara, saya akan kasih tips membantu saudara ya, membantu saudara-saudara seiman. Saudara, jika saya ingin membantu teman-teman saudara seiman, saya biasanya harus memenuhi 3 syarat. Pertama, saya sendiri harus mempunyai uang atau sarana atau ilmu untuk diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau saya tidak memiliki, ya saya tidak dapat membantu dia. Kedua, saya harus tahu memang dia membutuhkan itu. Saya harus tahu bahwa kebutuhan itu ada. Yang ketiga, saya harus ikhlas di dalam hati kita. Saya harus mempunyai kehendak yang cukup, yang penuh kasih untuk mau berbagi.
Jadi orang percaya yang terlalu miskin untuk membantu atau yang tidak menyadari kebutuhan saudaranya, ya tidak dihukum. Namun, orang percaya yang punya duit, tahu bahwa saudaranya itu benar-benar perlu dan dia mampu melakukannya, tetapi mengeraskan hatinya terhadap saudaranya yang berkekurangan, itu akan dihukum. Jadi salah satu alasan orang Kristen harus bekerja yaitu agar mereka dapat memberi kepada orang yang berkekurangan. Saudara, bersedekah tidak hanya dalam bentuk uang. Di zaman dengan banyaknya gereja dan lembaga sosial, mudah bagi orang Kristen untuk melupakan kewajiban mereka. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Galatia 6 ayat 10. Saudara, berbuat baik ini, sedekah ini tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Ini dapat mencakup pengajaran, pelayanan pribadi, ya, seperti Pak Kelvin itu di Yayasan Taipu itu, dia kasih pelayanan itu bukan pribadi, itu full, saudara, ya, membuat orang itu mengakui bahwa orang Kristen itu adalah orang yang penuh kasih, ya, pemberian diri kepada orang lain. Ada banyak individu di gereja kita yang kesepian, kurang kasih dan menginginkan persahabatan. Saudara, seorang ibu muda mengakui dalam sebuah pertemuan kesaksian bahwa ia tampaknya tidak akan pernah menemukan waktu untuk renungan pribadinya untuk belajar Alkitab. Ia memiliki beberapa anak kecil yang harus diurus dan waktu-waktunya pun berlalu begitu cepat. Suatu hari, bayangkan betapa terkejutnya ia ketika dua wanita dari gereja muncul di depan pintu rumahnya. Dia katakan, "Kami akan datang untuk mengambil alih menjaga anak-anakmu. Sekarang pergilah ke kamar tidur dan mulailah baca Alkitab dan mulailah renunganmu." Setelah beberapa hari menerima bantuan seperti ini, ibu muda itu mampu mengembangkan kehidupan renungannya sehingga tuntutan waktu sehari-hari tidak lagi membuatnya tertekan. Saudara, jika kita ingin mengalami dan menikmati kasih Allah di dalam hati kita sendiri, saudara, kita harus mengasihi sesama. Ya, seperti kasih yang saya sebutkan tadi, ya, kasih yang tanpa syarat, tanpa kita mempunyai rasa suka kepada dia, bahkan orang yang jijik, kalau Anda jijik sama dia, atau bahkankah itu adalah orang yang telah menyakiti Anda, saudara. Kita harus mengasihi sama, bahkan sampai berkorban. Mengabaikan kebutuhan saudara seiman berarti merampas apa yang lebih kita butuhkan, yaitu kasih Allah di dalam hati kita. Soalnya, saudara, ini adalah soal kasih atau kematian. 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang dapat memiliki kehidupan kekal di dalam dirinya. Saudara, semoga Anda dapat mengerti bahwa kasih Kristen ini adalah soal kehendak, bukan perasaan. Dan kita seringkali mencampur adukkan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, sementara sampai sini dulu, kita akan lebih lagi untuk mengerti tentang kasih ini, kasih Kristen ini, agape, saat kita belajar tentang pengampunan di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.